sore, kembali lagi bersama saya Fani Imania dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, aku kembali mau ngasih salam cash podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, sore hari ini aku juga masih mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini juga hadir di beberapa platform lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo. Kemudian juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, iNews.id, dan YouTube serta website Partai Perindo. Nah, hari ini kita kembali membahas terkait dengan hal yang menjadi katalis pemersatu pemuda di Indonesia, yakni peran olahraga, terutama dalam silaturahmi ya dari Orsap atau organisasi saya menjelang tahun politik 2024. Jadi mungkin kita akan mendekati kontestasi di tahun 2024 atau kontestasi demokrasi politik, tapi kita tetap tidak boleh melupakan peran penting dari olahraga tersebut karena tidak hanya menyehatkan kita secara fisik, tapi juga secara mental lahir batin. Nah, kita sore hari ini kedatangan dua bintang tamu spesial. Yang pertama adalah Mas Dodi Toisuta dan juga Mas Abdul Khalid. Iya, sore. Mungkin sebelum kita mulai, Mas Dodi dan juga Mas Khalid bisa memperkenalkan diri masing-masing begitu ke kamera yang ada di sini. Monggo. Mana? Sweet dulu boleh. Selamat sore untuk saya Abdul Wakil Ketua Pemuda Perwakilan Mahasiswa dari Banteng Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan saya juga menjadi Pak Biro Rekrutmen dan Badan Pendidikan Daerah. mungkin itu perkenalan dari saya ya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Dodi Toisuta. Saya dari Pemuda Perindo, alhamdulillah saya mendapat kepercayaan di bidang organisasi. Oke. Baik. Nah, kita berarti bicara mengenai organisasi sayap atau sayap ya Mas Dodi dan juga Mas Khalid. Apalagi kita di tengah event yang mempersatukan organisasi-organisasi sayap, pemuda-pemuda dari berbagai macam parpol terutama yang berada dalam koalisi berkelanjutan begitu. Rame banget, tinggal nunggu aja siapa yang menang, hadiahnya apa nanti mungkin bisa diberikan secara gede-gedean begitu ya Mas Dodi dan juga Mas Khalid. Tapi pandangan Mas Dodi dan juga Mas Khalid terkait dengan pentingnya Orsap dalam memajukan olahraga di kalangan anggota-anggota mudanya ini seperti apa sih? Mungkin Mas Dodi. Oke, terima kasih. Ini saya dulu ya Mas. Iya. Jadi nonton Jadi pertanyaannya Maju. di sini memang Parpol. ini memang punya peran yang sangat penting untuk memajukan terutama dari sisi olahraga. Di mana sisi olahraga ini merupakan satu Satu katalis yang disukain oleh anak muda. Bisa dibilang olahraga ini bisa mempersatukan jadi bisa mempersatukan anak muda yang ada di seluruh Nusantara. Jadi itulah di sini adanya Orsap kita ini untuk berkumpul bersama-sama anak muda ini untuk bisa sama-sama bersatu. Maju ya. Sebelum mempersatukan pemikiran, perspektif, Ya. mungkin dipersatukan dengan olahraga terlebih dahulu begitu ya Mas Dodi. Betul. Kalau gitu pertanyaan buat Mas Khalid. Ya. Kenapa sih anak muda suka olahraga? Gimana? Kenapa anak muda suka olahraga sih? Pada prinsipnya ya kita bisa mengetahui ya Mbak ya. Kalau Anda memang sukanya olahraga, industri entertainment, lain-lain gitu ya. Tapi konseptual nyatanya banyak anak muda memang yang bisa mempersatukan adalah salah satunya olahraga. Jadi memang kegiatan olahraga ini bisa dikatakan menjadi salah satu wadah terpenting untuk menyatukan para pemuda. Jadi ya bisa dikatakan dengan olahraga mungkin ini salah satu cara untuk bisa mempersatukan pemuda-pemuda antar lintas saya partai. Ya harapannya dengan kegiatan ini
ya kita bisa, anak-anak muda bisa mencontohkan lah kepada masyarakat bahwa kita aja pemuda aja bersatu gitu loh. Apalagi udah masuk kontestasi politik ya kita akan menunjukkan bahwa ketika pemuda bersatu, ya sudah tidak ada lagi yang namanya berdebat, berargumentasi dan lain-lain. Itu sih harapannya. Mungkin juga jadi sebuah ide begitu untuk capres dan juga cawapres. Instead alih-alih adu debat, kayaknya mending adu sepak bola aja. Nah, kalau begitu peran dari masing-masing orsa, dari perspektif Mas Wahid dan juga Mas Dodi sendiri dari organisasi atau katakanlah olahraga gitu, internal organisasi masing-masing. Ini apa saja mungkin bisa digambarkan atau diceritakan terkait dengan apa saja sih yang sudah dilakukan? Mas Wahid dulu mungkin? Kegiatan apa yang sudah dilakukan dari lintas saya partai atau apa dari pertanyaan? Monggo, yang mana aja, yang keren-keren mungkin atau yang bisa diketahui oleh teman-teman penonton podcast Aksi Nyata. Jadi ya sebenarnya kegiatan pemuda itu kita bisa tahu ya. Kalau sekarang di 2024 ini orang selalu mengatakan dan survei juga mengatakan bonus demografi itu adalah di kalangan milenial, Gen Z, Gen X dan lain-lain. Tetapi terkadang kita tuh lupa sebagai pemuda, ada hal yang harus kita rangkul. Harus kita rangkul dengan cara yang mereka mau, bukan dengan cara yang kita mau, gitu. Jadi ya harapannya dengan lintas partai dengan kegiatan sepak bola seperti ini, anak-anak Gen Z bisa melihat bahwa iya kegiatan ini tuh positif gitu loh, untuk bisa mempersatukan kita dalam bentuk apa yang komunitas atau mereka sama-sama sukai. Games mungkin, kayak e-sport, olahraga, mungkin kegiatan tentang seminar, webinar tentang UMKM. Banyak cara sebenarnya untuk bisa merangkul anak-anak muda supaya mereka tidak berargumentasi lah di dalam kontestasi politik ini. Berargumentasi yang tidak ada dasar, tapi juga tidak didengarkan dan tidak ada pengejawantahannya begitu ya di kehidupan nyata. Mas Dodi, monggo. Silakan. Juga dari pemuda perindo ya. Pemuda perindo ini seperti yang sudah kita tahu, kita sudah banyak mengadakan beberapa event-event di basket, terus sepak bola, futsal, mini soccer seperti yang sudah kita lihat sekarang ini. Terus juga ada e-sport juga, dan kemudian juga kita rencana juga akan ada beberapa pelatihan seperti public speaking juga untuk kawan-kawan di pemuda perindo ya. Jadi ini yang akan ini kayaknya semangat tambah bikin semangat. Iya. Kita podcastnya lebih bagaimana gitu. Ada suara-suara yang getar gitu gimana gitu ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Monggo. Itu di pemuda perindo yang sedang kita laksanakan. Jadi kemarin juga kita sudah melaksanakan basket juga kita antar Polsak juga. Kemudian kita mengundang dari PNI juga bersama ini dengan maksud tujuannya kita bisa lebih menyamakan gelombang dulu. Menyamakan gelombang dari para Polsak itu penting. Karena kita ini Polsak ini sekali lagi kita merupakan kepanjangan tangan dari partai. Jadi kita yang bersentuhan langsung, jadi kita sebagai tombak kepada masyarakat dan khususnya para pemuda untuk bisa memberikan mindset yang positif dari partai kita untuk kita sebarkan ke masyarakat. Makanya di sini penting kita bisa menyamakan gelombang antara konsep koalisi ini. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai mepet politik dikit nggak apa-apa ya gitu. Soalnya pasti mengingat tadi Mas Dodi juga mengatakan ORSAP adalah salah satu instrumen penting begitu dalam parpol. Nah, apa yang akan dilakukan ORSAP atau mungkin sudah dilakukan saat ini begitu untuk menyemarakan pesta politik 2024? Mau Mas Dodi dulu atau Mas Dodi dulu? Saya dulu? Oke, Mas Dodi dulu. Terima kasih Mbak. Iya, kalau sesuai dengan pertanyaan yang tadi Mbak bilang, apa sih yang akan dilakukan untuk saya dari saya partai politik untuk bisa mengikuti meriahnya demokrasi politik ini gitu kan? Ya, kalau dari Banteng Muda Indonesia sendiri gitu ya, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dari misalnya
lagi penanggulangan bencana yang kebakaran. Ada kalau nggak salah waktu itu dari wakil ketua penanggulangan bencana BMI DKI namanya Bang Zul Susanto, dia aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam sistem pemilu, bukan kita lebih membrandingkan ini siapa, jagoannya ini siapa, tapi kita turun kepada rakyat. Nah, yang sering dilakukan sama BMI DKI adalah kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Mungkin sampai saat ini kegiatannya masih berjalan gitu ya, dari BMI DKI sendiri di DPP BMI juga selalu melakukan kegiatan e-sport antar Mobile Legends dan sebagainya lah, games ya, karena memang tujuannya adalah Gen Z kan tertarik dengan industri entertainment seperti games. Menarik minat mereka dulu, baru kemudian kita bisa membuka diri untuk saling berkomunikasi. Betul sekali. Mas Doni, Oke. Kalau dilihat dari partai, mungkin di sini saudara kita yang PDI jauh lebih senior. Ini secara jaringan PDI ini dan PDI ini lebih luas. Nah, untuk pemuda Perindo, di sini kita fokuskan untuk pembentukan di tiap wilayah. Pembentukan pemuda Perindo di tiap wilayah itu untuk menguatkan jaringan kita di Nusantara. Jadi itu sementara untuk nah, nanti sambil nanti kita sertai dari ini ya, kita ada namanya futsal nanti tingkat nasional itu memang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang yang kita sedang fokus ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan kader-kader kita di tiap wilayah. Karena kalau kita tidak kuat kader-kader kita di tiap wilayah, nonsen kita bisa kuat dalam sebuah koalisi. Jadi kita bisa berbicara itu apabila kita sudah melakukan suatu aksi nyata seperti halnya dengan kontes ini. Jadi akar rumput masih menjadi kunci kesuksesan. Betul sekali. Makanya ini salah satu BMI ini merupakan contoh buat kita. Jadi paling tidak kita bisa memperkasa kira-kira kelebihannya dari partai politik ini yang sudah berlaku di masyarakat. Dan sukses di tahun-tahun politik sebelum ini kan. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo, Sobat Podcast Aksi Nyata, kampanye Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini tentunya relate dengan movement atau perjalanan yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman Podcast Aksi Nyata Partai Perindo juga bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini. Nah, terima kasih banyak sebelumnya Mas Dodi dan juga Mas Khalid atas waktunya, karena waktu kita sangat terbatas, kita terpaksa sudahi dulu pembicaraan kita, dialog kita pada sore hari ini. Tapi tentunya masih akan ada banyak sekali kesempatan di next time atau waktu di lain tempat ya, karena pesta politik 2024 masih cukup panjang, beberapa bulan lagi, masih banyak waktu kita untuk mendekati, menarik hati para generasi muda untuk turut serta. Nah, semoga selain meramaikan acara hari ini juga bisa memotivasi teman-teman podcast Aksi Nyata dan juga yang di luar sana untuk sama-sama kita memajukan bangsa Indonesia dan cara kita masing-masing. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata, saya Fani Maniar mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Saya pamit. Sampai jumpa, selamat sore. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh